Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'amillah wa ifdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu, yang masih memberikan kita kesehatan, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian bisa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat waktu. Karena waktu itu adalah, kalau bahasa orang sekarang, waktu adalah uang. Time is money kalau bahasa. Oh iya, uang barat itu. Kalau di Indonesia, waktu adalah uang. Ya. Jadi waktu itu sudah Allah jelaskan keutamaan, kebesaran, keagungan tentang waktu. Waktu mempunyai kemuliaan bagi para penuntut ilmu. Karena dengan waktulah penuntut ilmu bisa belajar. Bisa menuntut ilmu dari kecil sampai liang lahat. Itu kaitannya dengan waktu. Allah jelaskan di Al-Qur'an yang sudah sering kita dengar bapak-bapak, ibu-ibu, ayat mungkin setiap kita dulu mungkin pulang sekolah, sebelum pulang sekolah kita pasti bacakan. Enggak tahu sekarang sekolah-sekolah sekarang mungkin masih ada sebagian yang mengamalkan ayat ini, surah ini selalu dibaca setelah sekolah ataupun setelah majelis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Arti daripada wal 'asr ini adalah demi atau demi masa. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu semuanya di dalam kerugian. Jadi semua manusia itu di dalam kerugian. Waduh, kalau kita mendengar ayat ini, kita bisa merugi. Kok Allah menciptakan kita dalam keadaan merugi? Enggak. Jelas itulah kalau kita baca Al-Quran, kita baca sesuatu hadis, apapun kita harus sampai selesai memahaminya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Kecuali, jadi ada pengecualian dari Allah. Siapa orang-orang yang tidak merugi itu? Orang yang beriman. Yang kedua, orang yang amal soleh. Jadi dua ini, Pak, ini kayak sudah satu paket. Jadi orang yang beriman pasti dia beramal soleh. Jadi nggak bisa terpisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan,
dan mereka beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah tegaskan falanuhyiyannahu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, sedikit kita menjelaskan ilmu bahasa Arab Bapak Ibu. Kalau Allah sudah sebutkan lam, fala, itu adalah lam taukid. Itu memastikan sesuatu. Habis itu Allah jelaskan falanuhyiyannahu. Allah akan berikan dia kehidupan. Pakai nun terakhirnya dengan tasdid. Falanuhyiyannahu. Itu nun tasdid itu menunjukkan memastikan juga Bapak Ibu dalam bahasa Arab. Jadi ada lam taukid sama nun taukid. Ini apa tugasnya lam sama nun taukid? Untuk memastikan suatu perkara tersebut. Nah, ini di ayat ini Allah memastikan barang siapa yang beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Nah, sekarang kehidupan yang baik itu bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, ada sebagian orang mengatakan kehidupan yang baik itu dengan harta yang banyak. Apakah benar statement ini Bapak-bapak, Ibu-ibu? Enggak. Kehidupan yang baik itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya. Allah memberikan kesehatan di dalam kehidupannya. Allah memberikan anak-anak di dalam kehidupannya. Allah memberikan segala kebaikan yang ada, yang dia rasakan sampai sekarang itu adalah kehidupan yang baik. Dijadikan kita beriman dan beramal soleh itu sudah menyatakan bahwa kita tuh sudah dalam keadaan kehidupan yang baik. Karena orang yang beriman itu pilihan Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena ya kita hidup sekarang ini, semulia apapun orang di dunia ini yang mereka katakan, oh ini adalah pemain bola yang paling terkenal, oh ini adalah artis yang terkenal. Sehebat apapun mereka di mata manusia, tapi di mata Allah mereka bukan apa-apa. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak beriman. Artis yang di luar negeri mungkin pemain bola, orang sekarang apal semua, anak-anak kita atau mungkin cucung-cucung bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin kalau dikatakan ditanya pemain bola siapa, pasti hafal. Benar ya bapak-bapak, ibu-ibu? Sekarang ini bagaimana mereka tuh menjadikan kita untuk bisa mencintai mereka adalah sebab untuk menjadikan kita seorang hamba yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami menasihati diri kami tersendiri dan mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, sehendaknya lah kita untuk maksimalkan waktu kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain menjelaskan keutamaan waktu yang Allah berikan. Seperti yang pertama wal asr. Ayat yang lain adalah wal fajr. Wal fajr. Demi waktu fajar. Bapak Ibu duduk di sini. Tujuannya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nabi Muhammad SAW menjamin bagi orang yang duduk di masjid setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah sampai dia duduk ketika matahari terbit dan sesaat setelah itu dia melaksanakan sholat isyraq ataupun sholat duha, maka ganjarannya adalah haji dan umroh. Haji dan umroh bapak-bapak, ibu-ibu.
Kita mungkin di sini ada yang sudah melaksanakan haji, alhamdulillah. Yang belum melaksanakan, insya Allah Allah panggil. Kami kemarin sebulan full sebelum haji yang Lebaran Idul Adha kemarin itu ngurusin jemaah haji, Pak. Tapi bukan dari Kemenak, dari wakil dari Saudi waktu itu, Pak. Jadi wakil dari Saudi untuk memberikan kartu nusuk. Kartu nusuk ini kartu yang harus dibawa oleh setiap jemaah haji. Nah, itu tugas kami waktu itu, Bapak, Ibu-ibu, di Palembang, di Sumsel dan di Babel itu kami dipercayakan untuk membagikan kartu itu. Nah, di situ selama sebulan penuh kami menyaksikan banyak drama, Bapak, Ibu-ibu. Dramanya drama apa? Bukan kayak drama sinetron. Ya, kalau drama sinetron hari ini gini, besok gini, ya seperti itulah mungkin bisa dikatakan. Apa maksud kami? Kadang hari ini orang jemaah haji datang dari daerah lain, misalnya dari Mubah, udah berangkat dari Mubah, enggak taunya di dalam bus Allah wafatkan. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Besoknya lagi sudah masuk dalam asrama haji, mereka sudah senang, sudah bahagia. Enggak taunya pas dicek kesehatan enggak bisa. Enggak lulus kalau bahasanya itu. Diusahakan lagi, ini dikasih obat untuk penurun darah tinggi misalnya. Obat ini, obat itu untuk bisa melaksanakan haji, untuk bisa berangkat haji, tapi tidak bisa juga. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak kita ketahui di dalam dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala yang atur. Meninggalnya seseorang, wafatnya seseorang, itu juga berkaitan tentang waktu, dan kita tidak mengetahuinya. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Idza jaa ajaluhum. Apabila datang ajalnya, batas waktunya, fala yastakhiruna sa'atan wala yastakhdimun. Tidak bisa dimundurkan ataupun tidak bisa dimajukan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang itu tidak mengetahui di mana Allah wafatkan mereka. Itu mungkin yang jemaah haji itu, Bapak, Ibu, mungkin ada yang sebagian dari mereka sudah pengen wafat di Mekah ataupun di Madinah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mereka di sana, alhamdulillah terus Allah sehatkan sampai baru pulang, akhirnya wafat. Ada yang kayak gitu. Karena kita tidak bisa untuk memberikan kepastian tentang umur kita. Karena yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini kami mengingatkan diri kami tersendiri dan khususnya saudara-saudara kami, orang tua kami di sini untuk selalu senantiasa memanfaatkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di pagi hari yang penuh dengan berkah ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahkanlah umatku di pagi harinya. Jadi di pagi hari kita sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dapat doa dari Nabi. Doanya biar
pagi hari kita menjadi waktu yang berkah. Semoga kita dapat selalu senantiasa memberikan waktu kita hak untuk berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama berkata, al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu laksana pedang. Waktu itu laksana pedang. Kalau engkau tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka waktu tersebut akan menebasmu, melukaimu. Apa maksudnya? Jadi kalau kita tidak memaksimalkan waktu kita sekarang, maka pastikanlah kita akan merugi. Cuman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang harus kita pastikan, yang harus kita perhatikan. Waktu sering kita lalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terutama HP. HP. Kita mungkin bisa berjam-jam duduk di HP, tapi untuk berzikir duduk di masjid tidak bisa. HP itu ya ibaratkan waktu tadi, Pak. Ibaratkan waktu. Seperti apa? Seperti pedang. Kalau kita enggak menggunakan HP dengan baik, maka HP tersebut akan menjerumuskan kita. Mungkin kita sudah berakal, sudah berumur, sudah memahami bisa mengenai tentang HP, tapi belum tentu anak-anak kita, cucu-cucu, anak-anak kecil yang wajib bagi orang tuanya, ataupun kalau tidak mempunyai orang tua, kakeknya ataupun neneknya, untuk memperhatikan tarbiyah dari anak tersebut. Nah sekarang orang tua nggak mau capek, ya sudah nggak mau pusing, kasihkanlah anaknya HP. Sudah nak, ini nah, daripada kamu nangis-nangis, nangis-nangis kasih HP. Ya, sebenarnya hakikatnya dia ngasih pisau. Karena kenapa? Kalau dia mau memakai yang baik, maka dia akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau dia memakai dengan yang buruk, dia akan menebas. Ini menebas itu pedang. Tapi kalau HP itu hatinya yang akan dirusak. Hati anak kecil sudah terbiasa dari umur berapa? Dari sekarang ini mungkin dari setahun, Bapak Ibu ya. Ada yang dari 2 tahun, ada yang dari 3 tahun. Ketika sampai tidak dikasih HP, dia istilahnya tantrum. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang paham, mungkin bapak sudah tahu lah istilah-istilah sekarang. Tantrum tuh kalau nggak dikasih HP, dia ngamuk. Sudah sampai kayak gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah kita ridho dengan keadaan seperti ini? Sedangkan yang kita lihat di media sosial di negara seperti Republik Cina, kita ambil hikmah dari setiap apapun, dari negara manapun, walaupun itu negara kafir, selagi itu baik. Kalau kita lihat di media sosial, gimana Cina ini sangat berkembang. Apakah berkembang itu bim salah bim? Atau dengan mereka ngasih anak mereka dengan HP? Tidak. Kita lihat kalau mereka di sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka mau masuk kantin aja, itu bawa buku. Sedangkan kita, bawa apa anak-anak kita ini? Bawa HP. Bawa ada hal-hal yang lain yang tidak kita ketahui, yang tidak diridai oleh Allah. Nah di sini kita lihat negara-negara maju, kok bisa mereka maju? Dikarenakan tarbiyah, dikarenakan pendidikan dari orang tua dan juga seorang guru. Jadi
dua ini adalah pendidik yang paling hebat. Jadi kalau dua ini sudah mendidik seorang anak, pastilah anaknya menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat di mana? Di dunia sudah memberikan manfaat dan di akhirat juga memberikan manfaat. Awaladun soleh yad'u lahu. Anak soleh yang akan mendoakan kalau dia mati atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita di momen yang pas. Momen yang pas. Kenapa kami ngomong momen yang pas? Beberapa hari lagi momen kita akan masuk ke tahun baru. Tahun baru Hijriyah. Momen yang pas untuk kita berevaluasi, bermuhasabah. Sekarang apa dalilnya? Berevaluasi, bermuhasabah, menintrospeksi diri. Ada dalilnya nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Ada dalilnya. Jadi bukan evaluasi itu hanya untuk perusahaan. Oh, kita harus evaluasi. Kita kan kalau kita kerja pasti ada evaluasi. Nah, bukan hanya di perusahaan, karena perusahaan pasti ngikutin Nabi ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang akan sukses, orang yang cerdas itu siapa? Bukan yang IQ-nya paling tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu ya kata nabinya. Tapi orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Itu adalah orang yang cerdas. Orang yang bakal sukses kata Nabi Muhammad SAW. Setelahnya apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal. Tujuannya apa? Karena menyiapkan tempat dia nanti di akhirat. Jadi inilah orang yang sukses. Nah, setelahnya Nabi jelaskan orang yang sukses atau orang yang tidak sukses. Orang yang tidak sukses adalah orang yang kalah dengan hawa nafsunya, yang akalnya selalu mengikuti hawa nafsunya. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu menyucikan dirinya. Dan wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang merusak jiwanya ataupun dirinya. Ya, itu kata Nabi Muhammad SAW tadi, orang yang merugi. Kemudian Nabi Muhammad SAW jelaskan, wa tamanna 'alallahil amani. Jadi dia ngikutin hawa nafsunya dan dia juga selalu berangan-angan akan dimasukkan oleh Allah ke surga, tapi tanpa ada beramal. Kalau kita berangan-angan, ya Allah masukkan surga, ya itu doa yang tidak ada masalah, Pak. Selagi kita berbuat, beramal. Ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita niatkan, kita evaluasikan diri kita di tahun yang akan lewat ini, apa saja yang telah kita perbuat. Untuk diri kita sendiri minimal bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk pertama kita pikir untuk diri kita sendiri. Habis itu untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara kita, apa yang telah kita perbuat. Kewajiban apa yang telah kita lalaikan? Apakah kita sudah bertaubat atas dosa yang sudah kita sering lakukan di tahun-tahun ini? Kita evaluasi itu. Kita evaluasi, kita pikirkan. Yang harus kita lakukan, insya Allah di tahun yang akan datang, kita harus lebih baik.
Kita harus lebih baik untuk diri kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau berkata, melalaikan waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu lebih berbahaya dari kematian. Kok bisa? Kata beliau, kalau orang sudah meninggal, terputus dia dengan alam dunia. Tapi orang yang melalaikan waktu, dia terputus bukan dari dunia, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir nanti. Dia terputus. Kalau kita meninggal, ya memang kita semua pasti meninggal, pasti bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita pengen ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dalam keadaan yang baik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi ya, alhamdulillah kita bisa berdoa untuk meminta kepada Allah kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, la takun sabahlalan. La takun sabahlalan. Apa itu artinya? Janganlah engkau menjadi sabahlal. Apa itu sabahlal? Sabahlal itu orang yang tidak punya tujuan di dunia maupun di akhirat. Itu artinya kalau bahasa Arab sabahlal, Pak. Mungkin bahasa yang lebih dekat kalau kita bahasa Indonesia kan itu nganggur. Nganggur. Tidak dia melaksanakan kegiatan dunia, mencari nafkah ataupun hal-hal yang kewajiban dia di dunia. Udah tidak mencari nafkah, udah tidak melaksanakan kewajiban dia terhadap istrinya ataupun anak-anaknya. Dia juga tidak beramal untuk akhiratnya. Banyak tidak bapak-bapak, ibu-ibu sekarang nih? Jadi tidak ada, dia bingung arti hidup dia apa, nggak tahu. Karena jarang hadir majelis mungkin bapak-bapak, ibu. Kalau orang-orang hadir majelis, insya Allah dia tahu hakikat dia hidup itu untuk apa. Tujuan dia untuk hidup itu untuk apa. Jadi dia sering dengar ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kan apa bapak-bapak, ibu-ibu ya? Tidak harus hafal Quran dulu bapak-bapak, ibu-ibu kan? Karena ayat ini sering dibacakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Daklah, kata Allah, kami menciptakan manusia dan bangsa jin kecuali untuk apa bapak-bapak, ibu-ibu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang sering disalahartikan tawakal bapak-bapak, ibu-ibu ya.
Tawakal sering disalahartikan. Berapa kali kami duduk sama orang-orang, sering dia mengartikan tawakal itu tidak melaksanakan sesuatu, hanya meminta kepada Allah. Ada ceritanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ceritanya Sayyidina Umar juga ini. Kan Sayyidina Umar, bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan, sahabat Nabi Muhammad SAW, setelah menjadi Khalifatul Rasyidin setelah Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang termasuk paling lama menduduki jabatannya sebagai khalifah. Nah, beliau ini pernah lewat terhadap suatu kaum. Kaum ini ya duduk-duduk aja toh, enggak ada mereka berbuat sesuatu yang baik, berzikir ataupun tidak, ya hanya duduk aja. Sayyidina Umar bertanya, kalian lagi apa sekarang? Apa kata salah satu dari mereka? Nahnu mutawakkilun. Kami ini Sayyidina Umar adalah orang-orang yang sedang bertawakal kepada Allah. Apa jawaban Sayyidina Umar? Mungkin mereka berharap Sayyidina Umar, oh Masya Allah. Benar ya Bapak Ibu? Oh Masya Allah ini. Oh Masya Allah jadi ahli surga ini. Enggak. Jawaban Sayyidina Umar adalah la bal lastum mutawakkilun bal antum mutaakilun. Beda bapak-bapak, ini bahasa Arab, ada tawakal, ada ta'akal. Nah, ini sedikit lah bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bahasa Arab dikit-dikit kan enggak masalah bapak, bukan naam syukron yang Pak Biso kan. Syukron, naam, kan bapak-bapak ibu sudah tahu semua kan. Nah, ini sedikit lah ilmu bahasa Arab, bahasa surga kan. Bahasa surga. Jadi tawakal sama ta'akal. Kata Sayyidina Umar, antum bukan tawakal, tapi ta'akal. Apa maksudnya? Mungkin bapak-bapak ibu-ibu paham lah. Walaupun belum kami jelaskan artinya. Jadi sudah paham ini. Jadi antum itu bukan tawakal, tapi ta'akal. Ta'akal itu, kalau kita arti ke bahasa Indonesia, yang makan dengan jeripaya orang lain. Yang makan atas jeripaya orang lain. Nah, itu kata Sayyidina Umar kalian ini sekarang. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tawakal itu bukan hanya duduk. Benar kalau kita katakan rezeki ada yang tidak harus kita berjalan, rezeki. Benar enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Tapi bukan kata berarti orang pastikan bahwa oh harta, duit udah pasti datang, enggak. Rezeki ada yang harus kita datengin, dan ada pun pula rezeki yang datang kepada kita. Contohnya rezeki yang harus kita katakan bahwa itu adalah rezeki. Udara. Itu rezeki enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Rezeki. Udara bersih di pagi hari. Ini yang kita dapatkan di pagi hari ini spesial. Kalau sudah jam 7, jam 8 udaranya berbeda. Dikatakan para ulama. Jadi di surga nanti bapak-bapak, ibu-ibu, waktunya itu seperti jam-jam sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu. Deket-deket terbit. Itu kan waktu-waktu paling terbaik kan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Suasananya benar-benar sejuk, udaranya enak. Nah, kata ulama, tapi di surga ya lebih lagi. Cuman lebih mempermisalkan keadaan nanti di surga itu waktunya kapan, seperti apa? Seperti saat-saat sekarang bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kan waktu yang paling the best, waktu yang paling yang kita harapkan di pagi hari. Jam-jam sekarang sebelum isyraq, setelah sholat isyraq, itu waktu-waktu yang
yang Masya Allah, yang paling enak. Nah, jadi, waduh, sampai kemana kita tadi? Ngayal surga, ngayal ini, tapi nggak masalah. Yang kita bicarakan ini adalah ilmu. Yang kita bicarakan adalah ilmu. Jadi Sayyidina Umar tadi berkata kepada orang-orang yang mengatakan mereka adalah orang-orang bertawakal, enggak, mereka itu bukan orang-orang yang bertawakal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita selalu introspeksi diri kita. Berapa waktu lagi kita akan hidup di dunia ini? Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kita nggak tahu lagi. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi, ya kita nggak tahu. Mungkin majelis sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita nggak tahu ya. Tahun kemarin kita sama sebapak fulan, benar nggak bapak-ibu? Tahun ini mungkin ada yang berkurang. Kami nggak tahu kan, kami bukan orang sini. Mungkin bapak ibu sendiri lah yang sudah melihat. Tahun kemarin ada si fulan bin fulan, tahun ini nggak ada lagi, nggak bisa hadir lagi. Kemungkinan karena sakit, benar nggak bapak ibu? Ada yang sakit, ada yang Masya Allah di majelis itu bapak ibu-ibu, dia mungkin umur sudah kurang lebih 80-an. Selalu hadir majelis terus, nggak mau stop, nggak mau tinggal. Alhamdulillah kita setiap minggu ada majelis di sini bapak-bapak ibu-ibu ya. Ya minimal kita nggak bisa setiap hari, kita seminggu sekali kita hadirkan. Nah ini ada orang tua yang Masya Allah selalu hadir majelis. Nggak taunya kena sakit kaki. Nah sakit kaki nggak bisa hadir majelis lagi. Kesian nggak bapak-bapak ibu?